Memang tidak ada rencana sebetulnya dan tidak ada keinginan untuk bisa menjadi caretaker di tim yang bermain di top level di negeri ini. Karena saya merasa saya harus lebih banyak berproses, banyak belajar kepada pelatih-pelatih yang memang sudah punya pengalaman banyak di top level. Tapi ketika manajemen dan coach Mauricio tidak menemukan kata sepakat, dan ketika manajemen bilang saya harus menjadi caretaker, mau tidak mau saya harus mau. Dan saya harus memikul beban ini, tanggung jawab ini dengan segala resiko yang sudah ada di depan mata. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini semua pemain, manajemen, semuanya menyatakan respect terhadap program yang ingin saya jalankan di sisa pertandingan di kompetisi tahun ini. Kalau target awal musim sih, target memang kita bisa masuk ke Championship Series, tapi seiring berjalannya waktu dengan dinamika yang terjadi di pertengahan musim, kami sedikit pesimis untuk bisa lolos ke Championship Series saja, apalagi bisa ke final. Dan itu sama sekali tidak ada di pandangan kita bahwa kita bisa sampai ke final. Tapi ternyata semua pemain melakukan kerja yang bagus, loyalitas yang luar biasa hingga akhirnya kita bisa sampai di final di Championship Series ini. Dan itu memang sebuah pencapaian yang luar biasa, kejutan yang luar biasa mungkin, karena banyak yang menilai bahwa kita akan sedikit goyah juga di sisa pertengahan musim itu. Kalau saya lebih ke psikologis, Pak, karena secara taktikal tim ini sudah dibangun dengan baik. Saya melihat bahwa filosofi yang ditanamkan pelatih sebelumnya juga sangat kuat di Madura United. Tapi pendekatan psikologis yang saya lakukan itu yang harus saya pilih. Karena saya melihat dengan kondisi tim yang mungkin saya tahulah kondisi tim ini seperti apa, makanya saya memilih lebih dekat ke psikologis. Tapi sekaligus juga saya memperbaiki beberapa aspek yang mungkin menurut saya kurang saat kita bermain di selama kompetisi ini. Nah, termasuk taktikal juga, kadang saya sedikit melakukan perubahan, cuma karakter bermainnya yang tidak bisa saya rubah. Karena dari awal memang karakter tiap pemain yang ada di Madura ini adalah ofensif, makanya itu yang tidak bisa saya rubah. Karena waktu yang terlalu mepet, mungkin seandainya waktu sedikit lebih panjang, mungkin saya harus bisa menyesuaikan mereka dengan apa yang saya mau. Tapi karena ya persiapannya yang sebentar, saya ikuti aja taktikal yang sudah kita miliki, sambil lalu sedikit melakukan perubahan. Yang jelas di cara bermain. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa keseimbangan tim ini yang memang kurang maksimal ya. Dalam arti bagaimana ketika 3 hal penting dalam sepak bola itu kita terapkan dengan baik, hasil yang bagus mungkin tinggal menunggu. Maksudnya dalam saat menyerang, bertahan, dan transisi itu yang paling penting. Tim ini sangat ofensif dengan mengandalkan banyak lebih ke possession football. Tapi kadang saya melihat efektivitas yang kurang. Itu yang harus saya benahi kalau itu ada waktu. Jadi lebih ke cara bermain aja. Kemarin juga ada teman yang nanya ketika jadi beban psikologi enggak ketika kemarin di Bandung kalah 3-0. Kalau ke saya pribadi jelas, Pak, melihat animo, harapan dan keinginan masyarakat Madura yang pengen tim ini juara, itu jelas menjadi beban psikologis bagi saya. Meskipun dalam tanda kutip lolos ke final aja sudah luar biasa, tapi harapan masyarakat Madura itu ingin melihat Madura United itu juara. Tapi saya juga harus melihat ke depan, melihat sisi positif, bagaimana tim ini berproses. Semua pemain berproses, bukan cuma tim aja. Semuanya bekerja dengan antusiasme yang tinggi, loyalitas yang luar biasa. Dan itu lebih dari, bagi saya pribadi, itu lebih dari hasil yang ingin kita raih di final ini. Yang pertama adalah etos kerja. Jadi semua pemain, Pak. Mungkin karena banyak pemain yang musim sebelumnya bertahan sampai musim ini, itu juga belajar banyak dari pelatih yang sebelumnya.
itu etos kerja. Jadi semua pemain profesionalismenya sangat luar biasa. Terus yang kedua adalah soliditas tim. Jadi saya melihat karakter seorang Kleberson, seorang Jaja, seorang Rivera, bahkan Jacob Mehler. Pendekatan mereka ke pemain lokal terutama yang masih muda itu benar-benar bagus. Dan itu bentuk persaudaraan yang luar biasa bagi saya. Karena saya melihat bahwa pemain sekelas Jaja yang levelnya sudah pernah di timnas Brazil bisa mengajak bicara seorang Raihan yang mungkin di top level ini masih belum dikenal, itu kan sudah luar biasa. Jadi soliditas itu yang kami bangun, yang mereka bangun. Dan salah satu faktor kita bisa mencapai final ini adalah soliditas tim. Pasti ada sisi positif dan negatifnya ya. Tapi sementara ini pemain asing yang ada di Madura, karena mereka baru pertama kali bermain di Liga Indonesia, alhamdulillah semuanya bisa beradaptasi dengan cepat. Mereka bisa menunjukkan performa yang sangat bagus karena memang kualitasnya mungkin. Dan yang kedua adalah mentalitas mereka. Mereka sangat benar-benar menunjukkan bahwa saya datang ke sini ingin bermain bola, meningkatkan level saya sendiri, dan juga mungkin membantu bisa menaikkan level kompetisi yang ada di Indonesia. Yang jelas yang paling membuat kami bangga mungkin berarti strategi pemasaran kami berhasil, karena kami merekrut pemain baru, pemain yang fresh, yang baru bermain di Liga Indonesia. Dan setelah musim berikutnya mereka dilirik banyak klub, itu artinya strategi pemasaran kami berhasil. Itu sisi positifnya. Tapi yang jelas sisi negatifnya adalah kami harus bersiap kehilangan pemain yang sebelumnya sudah beradaptasi dengan baik dengan kultur Madura terutama. Bukan cuma kultur Indonesia, karena sama-sama kita ketahui bagaimana kultur Madura. Mereka sangat cepat beradaptasi. Maka ketika pemain yang sudah bisa beradaptasi itu pergi, kami harus bersiap mendatangkan pemain baru lagi yang harus memulai lagi dari awal. Dan itu sebetulnya mudah-mudah gampang ya, tergantung bagaimana manajemen menyikapi mereka, kemauan mereka seperti apa. Dan yang mudah-mudahan pemain yang bisa dilirik klub lain juga bisa menunjukkan performa yang juga stabil di klub barunya, dengan harapan kami juga bisa mendapatkan pemain baru yang juga tidak kalah kualitasnya dengan pemain yang sudah pergi. Mudah-mudahan, kalau harapan saya cuma satu, eksistensi Madura di musim depan. Jadi itu yang menjadi harapan satu-satunya bagi saya, bahwa Madura sudah kadung dikenal sebagai salah satu klub yang mungkin memberi warna baru di sepak bola Indonesia. Kami menunjukkan bahwa filosofi yang saya bilang Madruji, Madura yang damai, rukun, dan insya Allah terpuji, itu benar-benar dipraktikkan dengan baik oleh tim ini. Jadi mudah-mudahan lah, saya harapan eksistensi Madura ini sangat besar. Sementara ini kita tidak merasa diuntungkan atau dirugikan, tapi yang jelas keberadaan VAR ini, keberadaan VAR ini sangat luar biasa. PT LIB juga sudah meningkatkan level kompetisi ini sudah ke arah yang lebih baik lagi, sehingga mengurangi drama-drama yang terjadi di sepak bola. Dan mudah-mudahan VAR ini juga menjadi salah satu alat yang bisa menurunkan tensi gesekan antar supporter, terutama dengan catatan banyak supporter yang edukasinya lebih ditingkatkan lagi soal bagaimana kerja VAR sebenarnya. Karena kan sementara yang tahu kan cuma tim, kerja VAR itu seperti apa. Sementara banyak supporter yang tidak tahu cara kerja VAR ini seperti apa. Padahal secara umum hasilnya pasti akan meningkatkan level kompetisi di negeri ini. Kalau saya lebih kemarin di waktu kita ngambil kursus, satu-satunya pelatih yang memilih apa yang ingin Anda bangun ketika ingin membentuk sebuah tim. Saya bilang antusiasme. Karena dari antusiasme itu kita bangun tim yang bisa ke arah yang lebih baik. Mulai dari soliditas tim tadi,
etos kerja yang luar biasa. Semuanya dibangun dari antusiasme. Tapi ketika pemain datang ke lapangan sudah tidak punya antusiasme untuk meningkatkan level, ya sulit bagi pelatih untuk bisa meraih hal yang positif dari hasil latihan. Sepak bola Madura terutama pemain-pemainnya, Pak. Saya melihat bahwa pemain-pemain Madura ini karena kulturnya memang masyarakat Madura itu terkenal dengan sopan santun. Kadang bahkan dalam sepak bola pun pemain-pemain lokal Madura ini masih mempraktekkan etika Maduranya. Kadang merasa tidak enak di latihan, terutama kadang merasa tidak enak untuk menjegal teman sendiri, kadang juga tidak merasa enak untuk bersaing dengan teman yang apalagi sekamar. Kadang tidak enak kalau atlet Madura. Nah, itu yang harus dihilangkan. Sopan santun itu baik, tapi ketika kita masuk ke dalam sebuah tim, setiap pemain harus menunjukkan performa yang baik untuk bisa mendapatkan posisi di tim. Jadi saya berpikir pembinaan yang harus kami lakukan di Madura ini harus berjenjang dan itu butuh waktu yang tidak sebentar. Ya. Yang jelas saya sangat bangga, saya sangat merasa sampai merinding kalau saya melihat bagaimana supporter Madura bersatu. Harusnya ini yang harus kita pegang, bahwa supporter Madura bersatu itu terdiri dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Jadi tidak terpecah-pecah, semuanya bersatu atas nama Madura. Dan kita tunjukkan bahwa sepak bola itu adalah salah satu alat pemersatu bangsa. Itu yang pertama. Jadi saya berharap ke depan supporter Madura semakin menunjukkan kedewasaan yang tinggi. Apapun hasilnya kita terima dengan baik. Presiden klub pernah bilang, ajari pemain kamu untuk bisa tersenyum saat kalah. Itu yang paling saya ingat, dan itu saya ingin tunjukkan ke supporter. Tidak ada satupun pemain di Madura ini yang pengen kalah, nggak ada. Manajemen pun sama. Kita setiap pertandingan pasti pengen menang, pasti pengen menang. Jadi apapun hasilnya, kalau memang hasilnya memang kalah, tetap didukung, tentunya dengan cara yang baik. Sama seperti kita hanya bertamu kemarin di Bandung, supporter mereka sangat luar biasa. Mereka tidak melakukan tindakan anarkis. Bahasa-bahasa mereka juga tidak provokatif. Justru mereka menunjukkan bahwa kami adalah saudara, dan itu yang harus saya pribadi. Kalau saya pribadi ingin supporter Madura lebih dewasa dalam menyikapi segala hasil pertandingan.